같은 시간에 난 깨달아 낮 됐건 밤이 됐건 의심 없이 I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Prof. Dr. Joko Sutono di sini akan membawakan debat hukum dengan mosi penerapan metode Omnibus Law dalam perundang-undangan di Indonesia memiliki manfaat efisiensi dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik. Di sini kami akan membawakan pro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifani Anisia sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Skarkela Darapustihan sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, saya Talita Neslaka Indonesia sebagai pembicara ketiga. Masuk pada pembicara pertama, saya akan membacakan mosi saya terhadap Omnibus Law, yaitu penerapan metode Omnibus Law dalam perundang-undangan di Indonesia merupakan langkah progresif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses legislasi. Dengan menggabungkan berbagai aturan dalam suatu undang-undang, pemerintah dapat mempercepat reformasi kebijakan dan mengurangi tumpang tindih regulasi. Salah satu contoh nyata dari penerapan metode ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi di Indonesia. 1. Efisiensi dalam legislasi dan regulasi. Metode Omnibus Law memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki berbagai regulasi secara simultan dalam satu paket kebijakan, menghindari proses legislasi yang panjang dan berbelit. Dengan metode ini, revisi dan penyelarasan peraturan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mengurangi ketidakpastian hukum yang sering menghambat dunia usaha dan investasi. 2. Meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam era globalisasi, daya saing ekonomi suatu negara dapat ditentukan oleh kemudahan berusaha dan regulasi yang efisiensi. Omnibus Law menciptakan kepastian hukum bagi investor, menyederhanakan birokrasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya aturan yang lebih fleksibel, Indonesia menjadi lebih menarik bagi investasi domestik maupun asing. 3. Penyederhanaan birokrasi. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tumpang tindih dan menghambat implementasi kebijakan. Dengan Omnibus Law, regulasi yang berlebihan dapat dipangkas sehingga menciptakan sistem yang lebih sederhana dan efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang efisien dan modern. 4. Fleksibilitas dalam adaptasi kebijakan. Dalam kondisi dinamis seperti krisis ekonomi atau pandemi, pemerintah memerlukan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan cepat. Metode Omnibus memberikan fleksibilitas dalam adaptasi regulasi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode legislasi konvensional yang cenderung lama dan kompleks. 5. Keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Secara yuridis, metode Omnibus Law dapat diterima selama tetap mengikuti prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode ini juga telah digunakan di berbagai negara maju sebagai instrumen reformasi hukum yang efektif. 6. Respon terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Metode Omnibus memberikan solusi terhadap ketertinggalan regulasi yang seringkali tidak mampu mengakomodasi perkembangan sosial dan ekonomi dengan cepat. Dengan Omnibus Law, Indonesia dengan sigap menghadapi tantangan perubahan zaman tanpa melalui proses legislasi yang panjang dan kaku. Dengan pertimbangan berbagai aspek ini, penerapan metode Omnibus Law dalam perundang-undangan di Indonesia memberikan manfaat besar dalam menciptakan regulasi yang lebih efisien, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia nyata. Oleh karena itu, penerapan metode ini layak dipertahankan dan ditingkatkan demi kemajuan hukum dan ekonomi Indonesia. Saya sebagai pembicara kedua akan menambahkan mosi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Saya akan mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana aturan atau sistem lama tidak lagi sesuai dengan kebutuhan baru. Kita bisa mengambil contoh jika lalu lintas di kota terus berkembang, kendaraan listrik semakin banyak digunakan, tetapi peraturan lalu lintas masih menggunakan aturan yang dibuat pada tahun 1990-an, yang hanya mengatur kendaraan berbahan bakar minyak. Akibatnya, kendaraan listrik tidak memiliki regulasi yang jelas, dari pajak hingga izin operasionalnya. Jika pemerintah harus merevisi satu persatu undang-undang terkait pajak kendaraan,
perizinan, dan aturan lalu lintas, maka prosesnya akan memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan kebutuhan masyarakat terus berkembang dengan cepat. Disinilah Omnibus Law menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan metode ini, pemerintah dapat merevisi berbagai aspek peraturan lalu lintas dalam satu kebijakan terpadu, mulai dari pajak kendaraan listrik, regulasi infrastruktur pengisian daya, hingga aturan keselamatan di jalan raya. Daripada mengubah banyak undang-undang berbeda dalam waktu lama, Omnibus Law memungkinkan revisi besar dilakukan sekaligus, memastikan regulasi tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh lain yang bisa kita ambil adalah dalam dunia pendidikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, metode pembelajaran digital semakin dibutuhkan. Namun, jika regulasi pendidikan masih mengacu pada sistem lama yang hanya mengakui pembelajaran tatap muka di ruang kelas, maka sistem pendidikan akan tertinggal jauh. Jika pemerintah harus mengubah satu persatu peraturan tentang standar kurikulum, akreditasi universitas, metode ujian, hingga sistem pengajaran daring, maka proses legislasi akan sangat lambat. Dengan Omnibus Law, pemerintah dapat mereformasi berbagai aspek pendidikan dalam satu undang-undang yang terintegrasi, memungkinkan pengakuan resmi terhadap pendidikan berbasis digital, memperbarui sistem evaluasi, serta mengatur standar akreditasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini jauh lebih efisien dibandingkan merevisi puluhan undang-undang pendidikan yang sudah ketinggalan zaman. Dari contoh tersebut jelas bahwa Omnibus Law memungkinkan hukum untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa harus terhambat oleh prosedur revisi perundang-undangan yang panjang. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, regulasi yang mampu beradaptasi dengan efisien sangatlah penting agar masyarakat dan sektor-sektor penting seperti transportasi dan pendidikan tidaklah tertinggal. Jadi, dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, Omnibus Law dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mempercepat reformasi regulasi, memastikan hukum tetap relevan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya. Meskipun penerapan metode omnibus dalam perundang-undangan di Indonesia menimbulkan tantangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik, namun kami sebagai pihak pro menekankan bahwa metode omnibus law memberikan potensi efisiensi dan efektivitas yang signifikan dalam pembuatan kebijakan. Seperti penggabungan undang-undang yang relevan, metode omnibus memungkinkan penggabungan beberapa undang-undang yang saling berkaitan ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Hal ini mengurangi tumpang tindih peraturan, simplifikasi prosedur, dan mempercepat proses legislasi. Ini berarti penghematan waktu dan sumber daya yang signifikan. Metode ini juga membantu dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mungkin inkonsisten atau saling bertentangan. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang saling koheren dan mudah dipahami. Dan dengan adanya undang-undang yang terintegrasi dan komprehensif dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat menjadi lebih terjamin. Ini mengurangi ketidakpastian dan risiko hukum yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Omnibus Law juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah hukum yang kompleks dan membutuhkan perubahan di berbagai sektor secara simultan. Dengan menggabungkan beberapa perubahan dalam satu paket, proses penyelesaian masalah menjadi lebih terintegrasi dan efektif. Memang banyak tantangan yang ditimbulkan oleh metode Omnibus Law. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan peningkatan transparansi proses legislasi. Meskipun prosesnya mungkin lebih cepat, transparansi tetap dapat dijaga melalui publikasi draft RUU secara luas, penyelenggaraan rapat dengan pendapat publik yang inklusif, dengan keterbukaan akses informasi kepada rakyat. Metode ini juga menggunakan mekanisme pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif dan lembaga negara lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak merugikan kepentingan publik. Dan keberhasilan penerapan metode ini bergantung pada komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan proses legislasi secara bertanggung jawab dan demokratis.
Selesai sudah pembacaan mosi dari pembicara 1, 2, dan 3. Maka saya akan menyimpulkan kesimpulan dari sisi kami sebagai tim pro dalam mosi Omnibus Law. Omnibus Law merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, mempercepat investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penyederhanaan aturan, proses perizinan usaha menjadi lebih efisien, sehingga menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Selain itu, Omnibus Law memberikan kepastian hukum bagi investor, baik dalam negeri maupun asing, yang berujung pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyederhanaan aturan ketenagakerjaan juga dianggap mendorong fleksibilitas tenaga kerja dan memperbaiki ekosistem bisnis. Secara keseluruhan, Omnibus Law menjadi langkah maju dalam reformasi birokrasi dan regulasi ekonomi. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini dapat membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Demikian mosi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.